Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma Sikom MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahna Kiki dengan NIM 2213411. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan learning journal minggu kemarin atau merefleksikan pertemuan ke-6 di mata kuliah Public Speaking. Nah, tepatnya pada hari Selasa tanggal 8 April 2025. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita melakukan perkuliahan secara online ataupun melalui Google Meet, dikarenakan ada surat edaran dari WFH atau WFH bahwasannya perkuliahan itu harus dilakukan secara online gitu. Nah, oleh karena itu mata kuliah Public Speaking dilakukan secara online. Kita masuk pada pukul 10:05 sampai jam setengah 12 atau jam 11:30. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita membahas materi, yaitu materi tentang syarat-syarat Public Speaking, kemudian faktor pendukung public speaking dan hambatan-hambatan dalam public speaking. Nah, sebelum membahas materi yang disampaikan oleh kelompok 4 itu, kita seperti biasa gitu, 3 orang dari kami melakukan public speaking. Nah, cara yang ditunjuk oleh Pak Adi Kusuma secara random. Yang pertama, Pak Adi menunjuk saudari Viandini. Nah, Viandini ini menjelaskan tentang buku Atomic Habits, itu tentang kebiasaan gitu ya. Tentunya yang dapat kita ambil dalam buku ini gitu ya, ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu perbuatan yang kecil gitu, yang dilakukan secara terus menerus atau konsisten itu akan menghasilkan, akan memberikan hasil yang baik gitu, yang sangat baik gitu ya. Tentu misal ini contoh yang dari habit yang buruk dulu ya. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari kita boros gitu ya, tentunya kita akan merasakan kesenangan gitu pada saat itu, bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, yang mana itu yang sebenarnya gitu bisa menjadi kerugian terhadap diri kita sendiri, karena kebiasaan yang buruk ini kalau dilakukan secara terus-menerus bakalan jadi habit kita gitu ya, bukan menjadi habit kita sampai selamanya gitu. Nah, sedangkan contoh dari habit yang baiknya gitu ya, yang baiknya yang kita lakukan walaupun kecil yang kita lakukan itu bisa memberikan yang sangat baik bagi kita. Contohnya ketika kita menabung ya, ketika kita menabung walaupun 1.000, 2.000, kemudian 3.000 selama sehari ataupun selama sehari gitu, kita 1.000 ataupun 2.000 itu kan kecil ya. Dan kemudian apabila kita dilakukan sama kita terus menerus gitu, dan pada akhirnya itu kan banyak gitu, dari 1.000 itu bisa menghasilkan berjuta-juta, bahkan beratus-ratus juta gitu ya, kalau dilakukannya 100 menerus gitu selama beberapa tahun. Nah, yang mana kan itu kita tidak merasakan saat itu juga, tentunya nanti kita akan merasakan itu ketika kita sudah membuka celengan itu gitu ya. Jadi kita bisa merasakan baiknya itu, akan merasakan bahagia gitu ketika kita sudah membuka celengan tersebut gitu. Makanya itu adalah suatu kebiasaan yang baik gitu. Nah, yang kedua adalah membuat kebiasaan baik yang lebih menonjol. Nah, semisal kita ingin membuat kebiasaan tentang membaca buku gitu, kita untuk membuat kebiasaan membaca buku. Nah, tentunya kita harus menaruh atau meletakkan buku-buku yang ingin kita baca itu di atas rak-rak gitu ya, sehingga setelah itu apabila kita terus-menerus melakukan hal tersebut itu menjadi habit kita gitu. Kemudian apabila kita ingin meminum air putih secara terus-menerus, nah tentunya apabila kita ingin kita bisa meletakkan air putih di ujung-ujung di hal-hal, di tempat-tempat yang sering kita kunjungi gitu, sehingga
itu bisa menjadi kebiasaan kita untuk minum air putih. Nah, yang ketiga dalam buku itu yang dapat kita ambil yaitu tentang untuk kita harus fokus pada action bukan emotion gitu. Sehingga contohnya gitu ya, apabila kita ingin bisa mengendarai sepeda, tentunya kita harus action ataupun harus belajar langsung mengendarai sepeda, bukan emotion, bukan hanya merencanakan untuk belajar sepeda. Nah, tentunya gitu action dan emotion ini berbeda gitu terhadap habits kita gitu. Apabila kita ingin ingin bisa habit gitu, kebiasaan kita untuk melakukan sepeda, maka kita harus mengendarai sepeda gitu, belajar sepeda gitu ya. Nah selanjutnya itu yang kedua, Pak Kusuma menunjuk saudari Jahfa Musbi. Nah, Jahfa Musbi ini menjelaskan tentang segala sesuatu itu tergantung pada tujuan atau perbuatan tergantung pada tujuannya gitu, atau al-umuru dalam kaidah fikih itu al-umuru bima qasidiha gitu. Jahfa ini menjelaskan kaidah fikih ada dua gitu, al-umuru bima qasidiha sama al-yaqinu la yazilu bisak, atau keyakinan tuh tidak dapat menghapus ragu-ragu. Nah, ada juga hadis yang menjelaskan tentang perbuatan tergantung pada tujuannya, yaitu tentang innamal a'malu binniyat, itu perbuatan tergantung pada niatnya. Tentunya gitu, apabila kita ingin melakukan sesuatu, tentunya kita harus mempunyai niat terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus punya keyakinan sehingga sesuatu yang ingin kita lakukan itu bisa tercapai dengan baik, dengan lancar gitu. Nah, yang ketiga, Pak Kusuma menunjuk saudari Tuti. Nah, saudari Tuti ini menjelaskan sebagai dalam public speaker ini sebagai seorang pengajar ataupun guru gitu. Tuti mengajarkan tentang aplikasi komputer akuntansi. Tuti sasarannya itu kepada anak-anak akuntansi gitu ya. Nah, menariknya gitu, Tuti ini menggunakan PPT gitu dalam menyampaikan public speakernya gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi gitu pada teman-teman 3 orang teman-teman ini yang sudah melakukan public speaker gitu ya, melakukan public speaking gitu selama 10 menit gitu, yang mana mereka sudah berani melawan rasa gugup, rasa takut, rasa grogi mereka gitu dalam melakukan public speaking. Nah, selanjutnya Pak Kusuma mempersilahkan kepada kelompok 4 gitu untuk melakukan presentasi. Nah, dalam pertemuan ke-6 ini kelompok 4 menjelaskan materi tentang syarat-syarat public speaking. Nah, tentunya syarat-syarat public speaking yang dijelaskan oleh kelompok 4 itu yang pertama ada tempat gitu, kemudian ada waktu dan sasaran. Nah, tentunya 3 syarat yang dijelaskan oleh kelompok 4 ini gitu, itu adalah syarat-syarat ketika kita ingin melakukan public speaking gitu. Salah satunya itu ada yang ketiga itu gitu, ketika kita ingin melakukan public speaking. Nah, yang kedua itu ada faktor pendukung public speaking. Nah, yang pertama yaitu tentunya gitu, seorang pembicara yang baik, mereka itu harus mengatakan perkataan yang benar gitu, yang sesuai sesuai ajaran Islam gitu ya, ataupun yang tidak bertolak dengan Islam gitu ya. Atau intinya ya, seorang pembicara itu tentunya faktor pendukungnya harus membicarakan tentang yang kebenaran gitu, kemudian mempunyai sikap yang baik juga gitu ya. Nah, yang terakhir kelompok 4 menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam public speaking. Nah, yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu faktor yang ada dalam diri kita atau faktor yang ada dalam diri seorang pembicara gitu, seperti menguasai materinya. Tentunya apabila seorang pembicara tidak menguasai materi, maka apa yang disampaikan itu mungkin tidak akan tersampaikan dengan baik gitu, tidak akan tersalurkan dengan baik gitu, sehingga audiens juga nggak paham gitu apa yang dia sampaikan ketika seorang pembicara itu tidak menguasai materi. Nah, selain belum menguasai atau tidak menguasai materi, dari faktor internal juga seorang pembicara juga tentunya harus mempunyai pengalaman yang banyak gitu dalam berbicara di depan umum. Nah, tentunya ini menjadi faktor internal gitu. Apabila seorang pembicara kurang
kurang pengalaman lah, kurang job, maka itu juga bisa menjadi faktor, itu bisa menjadi penghambat gitu dalam melakukan public speaking. Dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal diantaranya ada tempat. Nah, tempat ini menjadi faktor penghambat tentunya teman-teman. Bahwasanya apabila kita ingin melakukan public speaking, kita itu harus menyesuaikan tempat dulu. Yang pertama kita menyesuaikan tempat. Nah, yang kedua kita harus mengetahui sasaran ataupun audiens kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, itu bisa didapat oleh klien, juga bisa menangkap dengan mudah gitu. Kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik gitu, bahasa-bahasa yang mudah dipahami ketika kita menyampaikan kepada ibu-ibu ataupun pada orang tua gitu ya. Kita harus menyesuaikan intinya. Nah, mungkin hanya ini gitu ya dari pertemuan ke-6, refleksian pertemuan ke-6. Kemampuan terakhir yang diharapkan yaitu kita sebagai mahasiswa khususnya kelas 6 BKIA gitu ya, harus memahami gitu, mampu memahami materi yang disampaikan oleh kelompok 4, dan kita juga sebagai mahasiswa khususnya kelas 6 harus mampu berani melawan rasa gugup kita, melawan rasa takut kita, melawan rasa grogi kita gitu ketika kita berbicara di depan umum. Nah, mungkin hanya ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.